Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus berkata kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyaklah hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita melihat juga bacaan-bacaan sejajar yang terdapat dalam Matius bab 19 ayat 16-26 dan Lukas bab 18 ayat 18-27, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang yang mendatangi Yesus itu adalah seorang yang kaya. Markus bab 10 ayat 22, Matius bab 19 ayat 22, Lukas bab 18 ayat 24. Dia juga masih muda usia. Matius bab 19 ayat 20. Memegang kuasa kepemimpinan. Lukas bab 18 ayat 18. Dan hidup kerohaniannya juga baik. Markus bab 10 ayat 20, Matius bab 19 ayat 20, Lukas bab 18 ayat 21. Sekilas lintas kelihatannya orang ini sudah mempunyai segala-galanya. Dengan segala kelebihan yang dimiliki, kita melihat betapa mendalamnya Yesus mengasihi orang muda kaya ini. Tetapi bagaimanapun juga, sangat kelihatan bahwa dalam beberapa waktu saja Yesus berubah sikap terhadap dia ini. Mula-mula, sikap Yesus terasa positif menyambut dia sebagai salah seorang muridnya. Namun kemudian Yesus mengajar
orang itu secara dingin-dingin saja dan kaku, kita pasti akan berpikir bahwa, semua itu tentunya karena orang itu membutuhkan pertolongan dalam memahami siapa Yesus itu sebenarnya. Tetapi sebenarnya, dilema yang dihadapi oleh orang muda kaya itu adalah justru pada hakikat dari apa yang mau diajarkan oleh Yesus kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, sesungguhnya Allah adalah seorang Bapa yang penuh kasih, yang ingin memenuhi setiap kebutuhan kita anak-anaknya. Dan hal ini bisa kita lihat dalam kitab Keluaran bab 3 ayat 13-14, ketika Allah mengatakan kepada Musa bahwa namanya adalah Ego Eimi, artinya aku adalah aku atau akulah aku. Maksudnya di sini, dengan menyandang namanya yang sedemikian agung, Allah tentunya tidak akan mengkompromikan pesannya dengan membiarkan kita anak-anaknya untuk mendahulukan siapa atau apapun juga sebelum dia atau lebih di atas dia. Orang muda kaya itu sebenarnya mempunyai niat yang agung, namun keraguan-raguannya untuk berpisah dengan uang, melepaskan kelekatannya pada uang, justru mengungkapkan suatu ketidakpercayaannya pada kemampuan Allah untuk membuatnya aman dalam kehidupan ini. Orang muda kaya ini ternyata tidak memiliki kemauan untuk menjadi penerima yang rendah hati dari rahmat Allah. Sebaliknya, dia merasakan adanya kebutuhan untuk memberi kesan kepada Yesus dengan kerajinannya, walaupun ini bukanlah keprihatinan Yesus yang utama. Saudara-saudari yang terkasih, ingatlah bahwa Allah menginginkan hati kita. Seseorang yang lebih mencintai harta kekayaan lebih daripada cinta kasihnya kepada Allah akan diperintah oleh harta kekayaannya itu. Sedangkan seseorang yang telah mempasrahkan hatinya kepada Yesus akan dipenuhi dengan kekayaan yang tidak dapat dipahami oleh dunia ini. Tetapi kita juga harus menyadari akan adanya ironi dalam kehidupan ini. Artinya, kita tidak perlu banyak berpikir untuk mempersepsikan apa yang dipertimbangkan oleh masyarakat kita sebagai apa saja yang dinilai paling berharga. Karena memang pada kenyataannya, relasi pribadi dengan Allah yang Maha Kuasa tidak pernah berada pada puncak daftar prioritas masyarakat. Jadi sesungguhnya dunia kita sangat membutuhkan pertobatan, berbalik kembali kepada Kristus. Tanpa pertobatan batin yang sejati, ujung-ujungnya kita akan menjauh dari Yesus seperti halnya dengan orang muda kaya dalam bacaan Injil hari ini. Oleh karena itu baiklah kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah iman kita berakar pada kasih Yesus yang tak tergoyahkan, atau cinta akan hal-hal lainnya telah menjauhkan diri kita darinya? Marilah dengan tulus hati kita mencari kehadiran Kristus dan memohon agar Dia menjadi andalan kita dalam segala hal. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Baik, Putra-Mu telah Kau utus mendatangi kami, mencari yang tersesat jalannya. Semoga mata kami terbuka terhadap yang baik. Ajarilah kami mendengarkan sabda pengampunan-Mu. Tabahkanlah hati kami bila semangat kami mengendor, dan ingatkanlah kami akan keagungan karya-Mu dengan penuh rasa syukur. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah,
sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.